Oke teman-teman, udah lama banget ya kita nggak bahas produk dari CCA. Tapi ngomong-ngomong, salut sih sama CCA atau KZ yang sampai saat ini masih sangat produktif ngerilis IM-IM baru, bahkan jadi semakin rajin di tengah perseteruannya sama Third Ear dan beberapa reviewer termasuk DMS dan Crinacle beberapa waktu yang lalu. Tapi ya udahlah, udah mereda juga. Sekarang kita nikmatin aja rilisan produk-produk barunya. Mau KZ, CCA, Third Ear, Woondrop, ya semuanya punya penggemarnya masing-masing. Dari KZ-nya sendiri juga terakhir kita bahas KZ Krilla. Itu juga udah lama banget, 2 bulanan yang lalu kalau nggak salah. KZ Defy juga udah 4 bulanan yang lalu. CCA malah terakhir kita bahas itu udah lebih dari 7 bulan yang lalu kalau nggak salah. Nah, kali ini kita bahas CCA lagi. Kebetulan kita dapat unit kiriman ini dari Knowledge Unit Store Indonesia untuk kita review. Kalau teman-teman berminat sama barang ini atau mau cari barang yang lain, khususnya produk-produk dari KZ dan CCA, toko ini distributor resminya. Link pembelian saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya, bisa teman-teman cek. Makasih buat Knowledge Unit Store Indonesia buat kirimannya ini. Dan ini review saya untuk IM Hybrid 1 Dynamic Driver dan 2 Balance Armature dari CCA Pianis. Untuk harganya sendiri, CCA Pianis ini di Indonesia harganya lumayan variatif, di kisaran 380 ribuan sampai 600 ribuan. Untuk spesifikasinya, seperti yang udah saya bilang di awal tadi, CCA Pianis ini pakai konfigurasi hybrid dengan 1 Dynamic Driver dan 2 Balance Armature, frekuensinya 20 Hz sampai 40.000 Hz, impedance-nya 39 ohm, sensitivitasnya 106 desibel. Konektornya dari driver ke kabelnya masih standar KZ aja, 2 pin 0,75 mm UDC atau Type-C. Untuk packagingnya standar aja, standar KZ kayak gini-gini aja. Nggak perlu kita bahas secara detail juga ya, pasti udah pada paham. Dicermatin aja kayak gini penampakannya. Untuk kelengkapannya juga mirip-mirip aja sama KZ atau CCA biasanya yang non-flagship. Ada 3 air tip standar, jenisnya KZ Starline. Kualitasnya udah pada hafal lah ya kayak gini aja. 1 memori foam tips, khasnya KZ juga. Ukurannya sih kayaknya ini L. Lalu kabelnya standar KZ juga. Jenisnya UFC, silver plated, jacknya L shape, gold plated 4 pole. Ukurannya standar, single ended 3,5 mm. Ada mikrofonnya di kabel sebelah kanan. Nanti kita tes gimana suara yang dihasilkan dari mikrofon ini. Lalu ini unit IM-nya teman-teman. CCA Pianis ini pakai konfigurasi hybrid dengan 1 Dynamic Driver dan 2 Balance Armature. Model desain faceplate-nya senada sama namanya. Bentuknya kayak piano klasik. Cakep sih. Mewah desainnya. Faceplate-nya ini pakai material metal, cukup kokoh, finishingnya hitam metalik atau glossy kayak gini. Sayangnya ini gampang banget ninggalin noda bekas sidik jari. Ada cetakan logonya CCA di sini. Di sini ada 4 ventilasinya panjang-panjang kayak gini. Di shell housingnya nggak ada fan hole-nya. Materialnya resin. Warnanya hitam transparan atau smoky black kayak gini. Sampai ke nozzle-nya juga masih resin. Ini nozzle-nya ukurannya lumayan panjang ya teman-teman ya. Sisanya cuma kartu garansi sama user manual aja. Untuk fittingnya, secara ukurannya ya sedang-sedang aja sebenarnya. Tapi kalau ada sedikit rasa nggak nyaman, itu mungkin karena ukuran nozzle-nya yang panjang. Jadi housingnya kalau di saya kayak kurang nempel di telinga, padahal nozzle-nya udah masuk lumayan dalam. Buat yang udah punya KZ Castor, ukurannya sebenarnya kurang lebih sama. Tapi Pianis ini nozzle-nya berasa agak lebih panjang. Bobotnya nggak terkesan berat yang gimana-gimana, walaupun di faceplate-nya ini ada metalnya. Terus housingnya juga kelihatannya lumayan tebal resinnya. Untuk sound quality-nya, kalau kita lihat dari grafik frekuensi responnya, tonal dari CCA Pianis ini cenderung ngikutin Harman Target dengan bass boost di bagian sub-bass-nya. Tapi dia juga punya boost di bagian vokal atas dan treble atau presence yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya pembahasan sound quality ini sangat subjektif ya teman-teman ya. Boleh jadi opini saya akan berbeda dengan teman-teman atau reviewer yang lain. Jadi nanti teman-teman bisa tambahin referensinya dengan yang lain sebelum memutuskan buat beli atau melewatkan produk CCA yang satu ini. Di sini saya pakai source-nya di HP kecil ini, F-Audio T3 yang udah update firmware terbaru versi 8.1. Sama satu lagi di AC ini, Acme Phantom Sound 4S. Untuk bassnya sendiri, CCA Pianis ini tipikalnya tight, mid bassnya nggak begitu nonjok, atau malah buat saya cenderung kurang sih kuantitasnya, kurang engaging, kurang energik, tapi dia punya sub-bass yang agak dalam. Speednya cukup gesit, decay-nya pendek, buat ngejar musik-musik metal, double kick drum atau double pedal lumayan bisa ngejar. Rasanya kira-kira agak mirip lah sama bassnya KZ Defy yang cenderung netral tapi tetap punya bass boost di bagian sub-bassnya. Kontrol bassnya bagus, sama sekali nggak ada kedengaran nyebrang ke area midnya. Untuk vokalnya, khas tuningan vokal Harman, vokal laki-laki maupun perempuan posisinya lumayan maju. Artikulasi vokalnya juga sangat jelas di Pianis ini. Tapi khususnya untuk vokal perempuan berasa sangat maju, nyaris shouty, dan berasa agak tipis.
Lalu baik vokal laki-laki maupun perempuan di CCA pianis ini sering muncul sibilance di pengucapan-pengucapan S. Saya rasa sibilance-nya ini lumayan cukup mengganggu, apalagi buat teman-teman yang sensitif sama vokal tipis atau sibilance. Sementara untuk instrumen di area mid-nya ini, saya rasa nggak ada masalah, kedengaran jelas untuk semua instrumen. Kalau suara-suara instrumen yang agak kurang enak didengerin, ini kayak instrumen-instrumen yang main di area high atau treble-nya. Lalu high atau treble-nya? High atau treble di CCA pianis ini jadi bagian yang paling forward. Baik vokal-vokal atas maupun instrumen-instrumen di area ini lebih banyak kesan nyerangnya. Terutama instrumen-instrumen perkusi kayak snare drum atau simbal kayak gitu. Cering-cering sama ceres-ceresnya, mau itu simbal hi-hat, splash, ride, apalagi simbal crash, saya pribadi cukup sering ngerasa nggak betah. Kalau ngomongin detailnya, ya bisa dibilang detail sih, walaupun secara ekstensinya nggak yang standard banget. Petikan gitar kedengaran jelas, gesekan biola berasa gigit, instrumen-instrumen lain kayak saksofon atau nada-nada atas piano juga semuanya kesannya lively banget. Tapi di sisi lain, saya juga ngerasa suaranya sangat agresif. Tapi mungkin ceritanya akan lain ya kalau teman-teman emang treble head. Bisa jadi bakalan suka sama karakter treble-nya pianis ini. Untuk teknikalitasnya, CCA pianis ini, mungkin saya mulai dari timbrenya dulu. Untuk timbre bassnya nggak ada masalah, natural aja, selayaknya dynamic driver. Cuma untuk area mid sampai upper treble, yang di sini jadi peranannya driver BA, timbrenya cenderung kurang natural dan kadang berasa metalik. Untuk sound stagingnya berasa luas, lebar kanan kirinya sih lebih tepatnya. Depth depan belakang sama height atas bawahnya cukupan aja. Cenderung sedikit kurang sih kalau untuk depth-nya. Jadi secara keseluruhan imagingnya, saya rasa kurang berasa 3D. Separasi antar instrumen maupun instrumen dengan vokal kedengaran bagus, khas dari konfigurasi multi driver. Layeringnya berasa, positioningnya juga lumayan bagus. Clarity-nya bagus, semua nada itu kedengaran jelas banget, tegas. Transition speed-nya juga terbilang sangat gesit. Untuk komparasinya, saya sendiri agak kurang referensi sih untuk yang tipikal tonalnya bright kayak gini. Dan memang secara subjektif, selera saya lebih ke arah neutral warm atau ya V-shape yang ada rasa-rasa warmnya lah. Kayak KZDivi itu walaupun netral tapi masih ada warmnya. V-shape kayak Moondrop Q2 juga masuk di selera saya. Kalau yang agak mahalan ya kayak Seven Heart Timeless atau KVH Quintet lah. Jadi untuk komparasi sama pianis ini, sejujurnya ini masih jadi IM yang paling bright yang pernah saya review dibandingkan dengan semua IM yang reviewnya ada di channel ini. Seenggaknya sampai saat video ini dibuat. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor CCA pianis. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor CCA pianis. Nah, untuk kesimpulan dari saya, seperti yang udah saya bilang tadi, CCA pianis dengan tonalnya yang bright ini bukan untuk saya sih. CCA yang terakhir saya suka sih CCA CSN. Buat teman-teman yang treble head, suka treble yang ngecering, ini bisa dicoba teman-teman. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Oh iya, saran saya buat teman-teman yang udah beli, bisa coba pakai eartips yang nambahin warm, kayak Akustune AET08 kalau ngerasa pengen agak ngurangin brightnya. Atau syukur-syukur teman-teman udah punya source DAC atau DAP yang sound signature-nya warm. Oke, itu aja dari saya teman-teman untuk review dari CCA pianis ini. Like kalau teman-teman suka atau mungkin ngerasa terbantu sama video ini, boleh juga share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Tapi saya tegaskan dulu, kalau ini murni adalah opini saya pribadi, sangat subjektif, dan sangat memungkinkan bakalan berbeda dengan teman-teman atau reviewer-reviewer yang lain. Yang terakhir dari saya, jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum.